Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, Natal semakin dekat, tinggal 1 minggu lagi. Dan tentu Natal adalah masa dalam 1 tahun ini di mana kita dipenuhi dengan sukacita. Namun kita tahu bahwa situasi kita saat ini banyak yang berada dalam kesulitan. Saya mau mengajak Anda untuk belajar dari Bunda Maria dan Elisabet, bagaimana mereka bisa bersukacita. Mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Saya mau mengajak Anda, kita semua untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana Bunda Maria dan Elisabet, mereka juga mengalami kesulitan. Kedua, saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana mereka menjadi saluran berkat satu dengan yang lain. Dan ketiga, saya mau mengingatkan Anda bahwa kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Pertama, mari kita melihat situasi dari Bunda Maria dan Elisabet. Betul bahwa mereka mengalami kasih Tuhan luar biasa, mujizat yang mereka alami dalam hidup mereka. Tapi pertanyaannya, apakah hidup mereka mudah? Tentu Bunda Maria dan Elisabet memiliki rencananya sendiri. Apa yang mereka mau lakukan, apa yang mereka ingin lakukan dalam hidup mereka. Tapi rencana Allah mengubah hidup mereka. Dan walaupun dalam Injil ini kita dengar bagaimana Elisabet dan Bunda Maria dipenuhi dengan sukacita, kita tahu bahwa situasinya tidak mudah buat Bunda Maria dan Elisabet. Karena Bunda Maria mengandung dan dia belum berhubungan, belum hidup sebagai suami istri dengan Santo Yosef. Jadi kalau ini sampai terbuka, diketahui orang lain, tentu sangat beresiko buat Bunda Maria. Bagaimana dengan Elisabet? Elisabet mengandung di hari tuanya. Tentu ini adalah mujizat besar yang dialami. Tapi bayangkan mengandung di usia lanjut, bagaimana rasanya, berbagai ketidaknyamanan, apa kata tetangga, dan lebih dari itu resiko kehilangan bayi, bahkan resiko kehilangan nyawanya. Jadi situasi mereka berdua tidak mudah. Kita bisa melihat situasi kita juga saat ini, di mana Natal seharusnya menjadi masa yang penuh sukacita. Tapi ada banyak dari kita yang mungkin akan merayakan Natal saat ini, kali ini berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Selama 2 tahun ini banyak dari kita yang sangat terpengaruh
secara negatif oleh COVID-19. Bagaimana dengan orang tua yang kehilangan anak-anaknya? Saya tahu ada seorang ibu yang kehilangan 3 putranya karena COVID. Bagaimana dengan anak-anak yang masih muda-muda yang kehilangan orang tuanya? Saya tahu ada anak-anak yang masih kuliah kehilangan 2 orang tuanya karena COVID. Dan tentu kehilangan selalu menjadi pengalaman yang sangat sulit dalam hidup kita. Juga banyak sekali yang terpengaruh secara ekonomi. Kalau biasanya sebelum Natal kita udah siap-siap beli baju baru, celana baru, sepatu baru, siapin makanan di rumah. Sekarang mungkin situasinya berbeda. Pertanyaannya, apakah berbagai kesulitan ini lalu membuat kita tidak bisa merayakan Natal dengan sukacita? Minggu lalu kita baru diingatkan untuk bersukacita senantiasa. Mari kita belajar dari Bunda Maria dan Elizabeth bagaimana mereka walaupun rencana Tuhan mengubah rencana mereka, tapi mereka bisa terus bersukacita dalam Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka mau saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi kita juga perlu belajar, kita diingatkan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain, menjadi saluran berkat Tuhan. Waktu Bunda Maria tiba di rumah Elizabeth dan dia menyampaikan salamnya, Elizabeth mengatakan ketika mendengar salam itu, bayi yang ada di rahimnya melonjak dengan sukacita. Jadi Bunda Maria menjadi saluran berkat Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena Bunda Maria mengandung Yesus. Dengan mengandung Yesus, berbagai perkataan Bunda Maria, berbagai tindakannya menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat Elizabeth. Tapi bukan hanya Elizabeth itu menerima berkat, dia menanggapi dengan penuh syukur. Ini juga hal lain yang penting yang kita perlu selalu ingat, menanggapi dengan penuh syukur. Seberapa kecilnya pun berbagai hal yang kita terima dari orang-orang yang kita cintai perlu diterima dengan rasa syukur. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tapi ini penting untuk disyukuri. Melihat berkat, menerima berkat, menanggapi dengan syukur. Apa yang dikatakan Elizabeth? Elizabeth melihat Bunda Maria dan mengatakan, siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku mengunjungi aku? Mengenali berkat Tuhan, mengenali rahmat Tuhan. Seperti Elizabeth melihat bahwa Bunda Maria adalah Ibu Tuhan. Ini sangat penting. Mungkin dalam hidup Tuhan ada banyak kasih berkat pada kita lewat orang-orang yang kita cintai, tapi kita nggak lihat. Kenapa Elizabeth bisa mengenali Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan? Dikatakan dalam Injil ini karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi perjumpaan mereka menjadi perjumpaan yang indah karena mereka berdua saling menjadi saluran berkat Tuhan. Dengan demikian perjumpaan ini menjadi perayaan. Tentu kita mau memberikan sesuatu buat orang-orang yang kita cintai. Mungkin saat ini Anda sudah sedang siap-siap mau cari kado buat orang yang Anda cintai. Seberapapun kecilnya kado ini, kepengen bikin orang yang Anda cintai ini sukacita. Tentu ini penting, tukar-tukaran kado. Tapi kado apa yang paling penting
yang kita perlu berikan buat orang-orang yang kita cintai. Tidak lain dari berkat Tuhan sendiri, rahmat Tuhan. Kita perlu membawa Kristus buat orang-orang yang kita cintai. Ini yang paling penting dan ini adalah esensi Natal. Tapi, dan prinsip yang ketiga yang saya mau ingatkan, kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Kalau kita mau membawa Kristus buat orang yang kita cintai, menjadi saluran berkat Tuhan, pertanyaan besarnya, Kristus hidup gak di dalam hati kita? Elizabeth mengatakan hal yang indah yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Dia katakan, berbahagialah yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Jadi supaya Kristus hidup dalam hati kita, kita perlu percaya, perlu taat pada Tuhan. Kita masih punya beberapa hari untuk mempersiapkan Natal, supaya Natal ini jadi Natal yang penuh dengan sukacita. Kita perlu luangkan waktu untuk berdoa, luangkan waktu untuk berelasi dengan Tuhan, luangkan waktu untuk berelasi dengan orang-orang yang kita cintai, belajar mengerti. Kalau ada berantem-berantem di rumah, belajar memaafkan, belajar mengasihi, supaya sungguh Natal menjadi momen yang indah, yang penuh sukacita. Karena kalau tidak ada Kristus dalam hidup kita, sekalipun hadiahnya banyak, sekalipun hiasannya banyak, sekalipun makanannya enak, kosong. Natal menjadi perayaan yang kosong. Bahkan mungkin ada sakit hati dan marahnya. Buat apa? Tidak ada sukacita. Jadi saya mengundang Anda sekalian untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin selama 1 minggu ini, supaya Kristus bisa sungguh hadir dalam hidup kita, sehingga kehadiran kita, perkataan kita, tindakan kita menjadi sumber sukacita buat orang-orang yang ada di sekitar kita, dan bisa memberi hidup buat orang-orang yang kita jumpai. Ketika mempersiapkan khotbah ini, saya ingat ada satu Romo Dominikan yang beberapa tahun lalu oleh Paus Benediktus ke-16 diangkat menjadi beato. Dia melakukan satu hal yang sangat indah. Nama Romo ini adalah Jean-Joseph Lataste. Dia lahir tahun 1832. Apa hal yang indah yang dia lakukan? Waktu dia baru jadi Romo, berapa bulan tahbisan, dia diutus oleh atasannya untuk kasih rekoleksi di penjara. Dia heran, kenapa mesti kasih rekoleksi di penjara? Tapi dia patuh. Dia doa, mohon penyertaan Tuhan supaya bisa menyampaikan pesan Tuhan. Lalu dia pergi ke penjara itu, dan saat dia tiba di penjara, dia menjumpai sekitar 400 wanita. Jadi ini penjara wanita. Lalu sekali lagi dia mohon penyertaan Tuhan, dan dia mulai khotbah. Saat dia khotbah, tentu Anda tahu bahwa di penjara ini, wanita-wanita ini adalah mereka yang pernah melakukan tindakan kriminal, dan di mata masyarakat mereka disingkirkan oleh keluarganya, mereka dibuang, dilupakan, malu punya anggota keluarga seperti mereka. Father Joseph mulai khotbahnya dengan katakan, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus. Baru dia mulai khotbahnya, udah ada beberapa yang meneteskan air mata tersentuh karena mereka merasa dicintai. Mereka merasa
berharga. Lalu Romo Joseph mulai lanjut dengan khotbahnya, dan dia katakan bagaimana Yesus mencintai pendosa. Dia ingatkan dalam hidup yang paling penting itu bukan seberapa dalamnya dosa kita, tetapi berapa besar kasih yang kita bagikan kepada sesama kita. Dia juga ingatkan setiap santo punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan. Saya baru tahu bahwa ini asalnya dari Father Joseph ini. Saya juga biasa baca phrase ini di beberapa pengarang lain ya. Setiap santo punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan. Jadi siapapun Anda, Tuhan mencintai Anda dan Anda bisa diubah hidupnya. Lalu sudah itu ada banyak yang bertobat, banyak yang pengakuan dosa. Mereka minta supaya Father Joseph datang teratur, dan dia lakukan itu. Berapa tahun kemudian dia lakukan hal yang indah. Dia kumpulin para napi ini yang udah keluar, yang bertobat dan mau jadi suster. Ternyata ada banyak. Mereka kemudian jadi satu kongregasi suster-suster Dominikan Bethany yang pelayanannya adalah ke penjara, dan anggota-anggota mereka kebanyakan adalah mereka yang sudah di penjara. Mereka menjadi sangat berguna, menjadi saluran berkat Tuhan. Walaupun masa lalu mereka gelap, tapi karena Kristus hidup dalam hati mereka, berbagai tindakan yang mereka lakukan, bahkan dengan kehadiran mereka, mereka membawa Kristus, membawa sukacita buat orang-orang di sekitar mereka. Bagaimana dengan kita? Kita berdoa supaya kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan, terutama buat keluarga kita, sehingga nanti di hari Natal, sungguh-sungguh sukacita Kristus hadir dalam keluarga kita. Amin.